Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United bukan satu-satunya pihak yang berharap bisa bersatu dengan Manuel Ugarte musim panas ini. Laporan terkini mengungkap pemain asal Uruguay rupanya juga mulai mendorong klubnya secara habis-habisan agar melepas dia ke Old Trafford. Sekedar informasi, Ugarte memang sudah dikaitkan dengan kepindahan menuju Setan Merah hampir sepanjang bursa transfer musim panas 2024. Klub besutan Erik ten Hag berambisi merekrut mantan pemain Sporting Lisbon lantaran gelandang miliknya Casemiro sudah menua dan mulai menurun performanya di Theater of Dreams. Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa MU sejatinya sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Ugarte, namun mereka kesulitan mencapai kesepakatan bersama Paris Saint-Germain akibat terganjal masalah biaya. Dilansir dari Football Transfer, Les Parisiens menginginkan mahar 60 juta euro dari klub peminat Ugarte, akan tetapi angka itu di luar budget Manchester United. Terlebih setelah mereka mendatangkan 4 amunisi baru sejak awal bursa transfer musim panas. Kendati begitu, pakar transfer Fabrizio Romano menegaskan kepindahan Manuel Ugarte menuju Manchester United tidak bisa dikesampingkan. Hal itu lantaran sang pemain mulai mendorong klubnya sekuat tenaga agar bisa pindah ke Old Trafford di sisa jendela transfer musim panas 2024. Lebih lanjut, Fabrizio Romano juga mengungkapkan Manuel Ugarte mulai bosan dengan Paris Saint-Germain akibat kisah transfernya yang berkepanjangan. Pemuda berusia 23 tahun ingin segera mendapatkan solusi dari klub agar bisa pindah ke Manchester United. Manchester United telah berhasil mendapatkan 4 pemain baru di bursa transfer musim panas 2024 hingga 16 Agustus 2024. Namun perjalanan belanja mereka belum berakhir karena MU masih berambisi menambah kekuatan tim untuk menghadapi musim 2024-2025. Penyerang Joshua Zirkzee menjadi rekrutan pertama Setan Merah setelah dipinang dari Bologna. Tak lama setelahnya, bek tengah Leny Yoro juga bergabung dari Lille, diikuti oleh 2 pemain dari Bayern Munchen, Matthijs de Ligt dan Nassauer Mazraoui. Dengan total pengeluaran lebih dari 150 juta pound sterling untuk keempat pemain tersebut, MU masih mengincar 1 atau 2 pemain baru sebelum bursa transfer ditutup pada 31 Agustus mendatang. Awalnya, posisi gelandang bertahan menjadi prioritas utama. Namun, laporan terbaru dari Sports mengindikasikan bahwa MU lebih mungkin merekrut bek kiri terlebih dahulu. Salah satu kandidat terkuat adalah pemain asal Turki, Ferdi Kadioglu, yang saat ini membela Fenerbahce. Sektor bek kiri memang menjadi salah satu titik lemah MU di musim lalu. Pasalnya 2 bek kiri yang ada Luxau dan Tyrell Malacia seringkali mengalami cedera. Malacia bahkan belum bisa dipastikan kapan akan kembali bermain setelah absen sepanjang musim lalu. Pelatih Erik ten Hag diakini ingin mendapatkan bek kiri baru untuk menghindari masalah serupa jika Malacia dan Luxau kembali mengalami cedera di musim depan. Meskipun Nassauer Mazraoui juga bisa dimainkan di posisi bek kiri, MU memerlukan pemain yang benar-benar berposisi sebagai bek kiri murni. Kadioglu menjadi target utama MU setelah penampilannya yang memukau bersama tim nasional Turki di Euro 2024. Pemuda berusia 24 tahun ini menunjukkan bakat yang menjanjikan, menarik perhatian banyak klub di Inggris. Sebelum MU, Arsenal dan Brighton and Hove Albion sudah lebih dahulu menunjukkan minat. Bahkan Brighton sempat disebut-sebut sebagai klub yang paling depan dalam perburuan ini. Namun MU tidak tinggal diam dan berusaha merebut perhatian. Menurut laporan dari Sports, Manchester United telah mengajukan tawaran resmi kepada Fenerbahce
untuk mendapatkan Kadioglu. Proposal yang diajukan oleh Manchester United jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajukan Brighton. Namun jika dilihat secara keseluruhan, paket yang ditawarkan Brighton menjadi lebih menarik berkat bonus tambahan yang akan diberikan jadi target-target tertentu tercapai. Di sisi lain, Fenerbahce dipastikan akan menjual Kadioglu dengan harga yang tinggi. Mereka akan menolak tawaran awal dari MU dan Brighton, tetapi negosiasi akan tetap berlanjut. Fenerbahce hanya akan mempertimbangkan untuk melepas Kadioglu jika ada tawaran yang sesuai dengan harapan mereka. Selain fokus pada posisi bek kiri, MU juga tengah mengincar gelandang bertahan baru dengan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain sebagai target utama. Tidak hanya itu, MU juga mempertimbangkan untuk memperkuat lini serang mereka. Dua nama yang mencuat sebagai kandidat teratas adalah Dominic Calvert-Lewin dan Ivan Toney. Manajer Manchester United Erik ten Hag disarankan untuk mencadangkan Mason Mount dan memainkan Joshua Zirkzee sebagai starter saat melawan Brighton. Pendapat tersebut disampaikan oleh mantan pemain Chelsea, John Obi Mikel. Mason Mount tampil rutin untuk Manchester United selama pramusim. Mason Mount juga dipercaya menjadi starter saat melawan Fulham di laga pertama Liga Inggris. Namun Mason Mount tidak memberikan kontribusi besar dalam pertandingan tersebut. Alhasil Mason Mount ditarik keluar dan digantikan Joshua Zirkzee pada menit 61. Joshua Zirkzee kemudian menjadi pahlawan MU. Striker asal Belanda tersebut mencetak gol pada menit ke-87 untuk membuat Setan Merah menang 1-0 atas Fulham. Manchester United akan bertandang ke markas Brighton pada pertandingan selanjutnya. John Obi Mikel menegaskan bahwa Mason Mount harus mengalah dan memberikan jalan untuk Joshua Zirkzee. Dia mencetak gol dan bermain bagus saat masuk. Bagi saya, mungkin, kata Obi Mikel. Saya terus mengatakan, Mason Mount harus menjalani musim yang sangat bagus dan dia tidak melakukannya lagi hari ini. Jadi Anda berpikir untuk memulai Joshua dan membawa Bruno sedikit lebih dalam. Anda ingin melihat United bermain dengan seorang penyerang, kata John Obi Mikel. Manchester United kini punya banyak pemain berdarah Belanda atau mantan pemain Ajax, klub Belanda. Manajer Erik ten Hag sepertinya tidak suka dengan candaan menjurus hal itu. Erik ten Hag, manajer Manchester United, berasal dari Belanda. Asisten-asistennya juga berasal dari Belanda, yakni Ruud van Nistelrooy dan Rene Haak. Plus pelatih kiper juga berasal dari Belanda, yakni Jelle ten Rouwelaar. Dalam skuad Manchester United tidak sedikit pemain yang berasal dari Belanda. Mereka adalah Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, dan Joshua Zirkzee. Lalu para mantan pemain Ajax ada Lisandro Martinez, Andre Onana, Anthony, dan Nassauer Mazraoui. Erik ten Hag nampaknya tidak suka dengan candaan bernada Manchester United rasa timnas Belanda. Itu terucap dari mulutnya ketika Joshua Zirkzee mencetak gol penentu kemenangan MU atas Fulham di laga pembuka Liga Inggris. Gak masalah, apakah dia adalah orang Belanda, Inggris, Rusia, atau Amerika Selatan. Dia adalah pemain Manchester United, jelas Erik ten Hag. Kami bersama-sama di tim ini untuk bisa bermain sebaik mungkin dan meraih kemenangan. Erik ten Hag pun tidak pilih-pilih pemain di dalam skuad. Baginya, para pemain yang turun di lapangan adalah mereka yang sudah siap bertanding dan dinilai dalam kondisi terbaik. Setiap pemain akan mendapatkan kesempatan dan mereka harus membuktikannya, tutup Erik ten Hag. Casemiro mulai kembali menunjukkan performa terbaik di Manchester United. Manajer Setan Merah Erik ten Hag yang mengungkap itu. Casemiro bermain sejak awal di pos gelandang Manchester United melawan Fulham. Bermain penuh, Casemiro mampu melakukan 4 tackle sukses dan saat membantu pertahanan. Dalam data yang dilansir dari Woscourt, Casemiro juga menjadi pemain yang paling banyak melepas umpan kunci untuk MU dengan catatan 3 key pass. Dia benar-benar di lini tengah, unit. Dia sangat penting dalam penguasaan bola saat tidak menguasai bola, mengorganisir, intercept duel, kata ten Hag.
Saat menguasai bola, solusi yang cerdas, seperti yang kita tahu dia seperti apa. Jadi ya inilah Casemiro yang kita semua nikmati, kata Ten Hag.